salah satu kesenian kedaerahan ya Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya sebetulnya Banjarmasin karena persebaran Japin Carita itu lebih banyak di Banjarmasin ya, di luar Banjarmasin seperti apalagi daerah Tanah Laut ke arah Kota Baru sangat jarang sekali ya Japin Carita. Dan persebarannya lebih banyak di Banjarmasin, khususnya di wilayah-wilayah kampus. Ya, jadi saya kira Japin Carita itu lebih ini ya semacam teater anak muda sekarang karena setahu saya yang main Japin Carita itu anak muda. Saya malah belum pernah tahu Japin Carita yang main orang tua. Ya, nah karena yang main anak muda, kenapa tidak mengangkat dunia anak muda? Nah, saya kira ini menjadi PR kita bersama untuk ya mengangkat cerita-cerita dunia anak muda melalui Japin Carita. Begitu. Nah, kemudian Japin Carita merupakan salah satu bentuk teater kerakyatan dan Anda tahu ya teater rakyat dengan teater istana misalnya kalau kita di kelompok ya, kalau teater istana itu biasanya ya lahir dan muncul di lingkungan istana, kemudian berkisah tentang kehidupan para raja, ya, mengagungkan para raja, ya, kepentingan politik dan lain-lain. Kemudian juga pelakunya biasanya kelompok-kelompok elit ya, kelompok ya. Kalau di istana dulu, apalagi misalnya di Solo, Jogja itu ada abdi dalam yang memang tugasnya adalah untuk menjalankan kesenian itu. Nah, kemudian bentuk kesenian kerakyatan biasanya rumit, lembut, dan dianggap sebagai high class ya, kelas tinggi. Nah, kemudian sebaliknya teater rakyat itu teater yang tumbuh di lingkungan rakyat, membicarakan persoalan-persoalan real di tengah masyarakat, dan Japin Carita lebih tepat sebagai satu bentuk teater rakyat. Dan saya kira kerakyatan inilah yang tetap harus dimunculkan. Ya, jadi Japin Carita ya baiknya mengangkat kehidupan sosial kemasyarakatan yang sedang up to date. Itu ya, jadi persoalan-persoalan apa yang sekarang berkembang, misalnya persoalan pandemi, persoalan banjir dan lain-lain itu bisa diangkat. Nah, gitu. Nah, kemudian disebut Japin Carita karena menggunakan musik Japin, tari Japin, ya begitu, sehingga nanti pertunjukan diawali dengan tari Japin dan biasanya Japin rantauan. Kalian almarhum Pak Sirajul Huda. Boleh tidak diganti Japin yang lain? Kenapa tidak boleh? Siapa yang tidak bolehkan? Alasannya apa? Nah, saya kira ini persoalan-persoalan yang debatable, bisa diperdebatkan. Tapi saya kira seni sebagai sebuah kreativitas juga ada peluang-peluang baru. Termasuk seni Japin tentu dulu nggak ada, kemudian ada yang membuat, ada yang menciptakan, ada yang mengembangkan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi saya kira, nah sebagai karena namanya Japin, saya kira yang ini adalah pola Japinnya, misalnya pola musiknya, den, tak, den, gitu. Oke ya, nah saya kira itu. Nah kemudian hari ini kita langsung sambil praktek ya satu naskah. Nah kemudian biasanya pemain itu dari luar panggung, ya dari luar panggung. Kemudian, nah panggungnya sendiri kalau teater Japin Carita, menurut saya karena sebagai teater rakyat, salah satu kelebihan teater rakyat itu adalah komunikatifnya ya. Jadi Japin Carita itu akan lebih akrab kalau tidak dimainkan di panggung yang berjarak dengan penonton. Ya, misalnya panggung arena, panggung proscenium, kemudian antara panggung dengan penonton jaraknya jauh itu akan membuat kurang akrab. Nah, sehingga akan lebih ya saya kira keakraban itu satu kekuatan. Nah, salah satu buat satu pertunjukan yang akrab itu adalah dengan membuat panggung yang antara pemain dengan penonton tidak perlu diberi jarak. Batasnya itu ya tempat duduk penonton ini. Ya, jadi tidak perlu terap ya. Jadi akan lebih asik betul menurut saya. Misalnya disajikan di halaman rumah, penonton membuat lingkaran atau membuat satu ini ya. Begitu. Nah, kemudian biasanya diawali dengan tari Japin rantauan, kemudian pemain itu bisa dari satu sisi berbaris masuk,
atau dari dua sisi, ya dari sana masuk. Gitu. Nah, jadi pemain itu harus disembunyikan dulu, ya supaya apa? Ya kesan ini ya menunggu itu harus dimunculkan, jadi menunggu pemain disembunyikan dulu. Nah begitu musik mulai, ya musiknya instrumental dulu, kemudian setelah itu ada vokal, tunggu beberapa saat sampai penonton itu menikmati musik sebentar, kemudian baru ini. Jangan cepat masuk. Ya dalam sebuah seni itu perlu momentum, perlu bermain timing yang tepat. Ya, jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat. Ini soal perasaan, jadi harus banyak bermain dengan perasaan. Nah nanti begitu kira-kira perhitungan pemain masuk berbaris, nah, kemudian menarik, ya sambil menyanyi. Ya, nah kemudian Anda sebagai mahasiswa seni pertunjukan tentu usahakan menyanyinya juga dengan vokal yang baik, yang merdu, yang ini bernyanyi ya. Jadi ada yang bernyanyi dengan sekedar bersuara ya. Nah saya kira ini di musik Anda bagaimana menyanyi yang baik, kemudian juga sebagai satu musik Melayu, senggol Melayunya itu juga perlu dimunculkan. Begitu ya, nyanyi bersama-sama kemudian masuk menari ini. Nah menarinya pun juga harus yang sungguh-sungguh, karena ini akan energi ini sampai ke penonton. Pelatarannya begini. Nah kemudian setiap orang bisa menari dengan karakternya masing-masing. Tentu sesuai dengan Anda, peran Anda seperti apa. Ada yang memang diperankan menjadi tokoh yang berwibawa, ada yang lucu, sehingga ini sudah harus dimunculkan sejak awal dari gerak. Jadi ada yang dengan sana, ada yang itu, ada yang ya pokoknya menunjukkan karakter yang benar-benar harus dengan ya. Nah ketika ini sama, nah kemudian muncul baris gitu. Nah kemudian berbarisnya itu sampai ini ya, kemudian hormat. Nah kemudian ini bisa langsung nanti duduk di belakang. Alternatif pertama itu. Alternatif kedua, siapa yang bermain di adegan pertama ditinggal di panggung. Ya jadi begitu yang lain nanti ini selesai sana, ini ya ini membuat jalan keluar dari ini barisan, kemudian bisa menari. Alternatif kedua yang saya kira supaya efektif, karena kalau semua duduk di sini baru muncul lagi kan perlu waktu. Nah saya kira akan lebih efektif kalau yang adegan pertama itu dia langsung ditinggal di panggung, langsung memulai adegan. Gitu. Nah kemudian nanti seluruh pemain ada di panggung, ya berbaris di belakang. Nanti siapa yang duluan maju dia akan maju, kemudian kembali ke belakang, maju dan kembali juga selalu menari, ya, dan selalu diikuti dengan musiknya. Gitu. Nah kemudian ada satu peluang sebetulnya untuk membuat pertunjukan itu menjadi lebih hidup. Ya ada satu peluang untuk misalnya ada salah satu atau dua pemain yang dia disamarkan menjadi penonton. Ya, dia seorang penonton tapi sebetulnya dia pemain. Ya, jadi misalnya ketika perkenalan ini pemain yang disamarkan itu dia tidak ikut masuk. Dia bisa saja duduk di penonton. Ya, nah kemudian begitu adegan-adegan tokoh ini dia ikut ngomong, ikut bahkan bisa saja dia bertengkar dengan yang di panggung ini. Seolah-olah dia penonton, padahal dia pemain. Tujuannya apa sebetulnya? Supaya dia juga menjadi pancingan bagi penonton yang lain. Ya, keberhasilan sebuah pertunjukan yang kerakyatan adalah keakraban pemain dan gitu. Sehingga ketika pemain ngomong, oh dia ikut ngomong, membuat kerucuan. Nah ini kan membuat pertunjukan lebih hidup. Di akhir itulah dia muncul, dia ikut menari. Ya, baru disitulah diperkenalkan bahwa ternyata ada pemain yang dia menyamar sebagai penonton. Ya, ini salah satu peluang yang selama ini belum banyak dimunculkan. Nah, saya kira ini bisa dimunculkan. Ya, jadi salah satu kekuatan teater rakyat adalah keakraban. Termasuk kesederhanaan itu justru kekuatan. Ya, jadi kostumnya tidak perlu yang
wah terlalu yang jadi ya justru yang menarik dan ini adalah kesederhanaan dengan kostum yang sehari-hari, pakai peci, pakai kalau tentara ya pakai baju seolah-olah tentara, justru kesederhanaan itu kan ya dia lebih mudah diselenggarakan. Beda dengan misalnya wayang gong, kalau nggak punya kostum gimana kan susah. Tapi kalau Japin Carita siapapun bisa menuntaskan dengan mudah. Nah, saya kira itu sebagai satu pengantar. Nah, kemudian nanti ya sebagai satu pertunjukan teater tentu Anda sebagai aktor harus ya kan kemarin sudah ada mata pelajaran tentang drama itu ya, jadi teori-teori keaktoran, teori panggung, blocking, moving, pergerakan panggung itu juga harus dipenuhi ya, termasuk vokal ya, dan artikulasinya jelas, kemudian intonasi, pemenggalan ya, bagaimana berbicara itu sebagai sebuah seni yang menarik itu harus muncul ya. Jadi cara berbicara yang baik sebagai sebuah seni. Yang kedua dari sisi ya acting, ekspresi ya, kemudian pergerakan di panggung itu harus hidup. Tidak cukup kita hanya diam sambil ngobrol begini, tapi ya kadang-kadang ya inilah yang buat panggung itu hidup ya. Kemudian fokus penonton itu hanya satu titik. Jadi ketika ada satu pemain di sini sudah ini sudah bergerak, usahakan yang di sana jangan bergerak karena nanti fokusnya jadi terpecah. Ya, jadi biasanya kalau satu orang muncul di panggung mudah dia bisa luas di sini menguasai panggung, ya bisa bergerak saat benar. Jangan memberatkan penonton. Ya, begitu ya. Nah kemudian kalau ada dua maka biasanya dibuat harus ada jarak, ada hukum keseimbangan. Gitu. Nah, ketika kita sedang bergerak, sedang acting, usahakan yang satu dia menyimak. Gitu. Nah, sebaliknya begitu dia bergerak, kita ini. Atau bergerak bersama-sama. Kan misalnya di sini dia jalan, kita bisa aja jalan bareng. Ya, cuma satu pergerakan. Begitu ya. Jadi di panggung harus hidup dengan pergerakan-pergerakan, ya. Kemudian bermain dengan volume, bermain dengan ini level, jadi kadang-kadang bermain dengan duduk, ya, supaya apa? Tidak monoton. Begitu. Nah ini sekedar sebagai satu pengantar. Kemudian secara kontekstual ya melalui naskah Andra itulah nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat satu pertunjukan yang bagus. Naskah itu hanya satu rancangan, dia bagian dari rencana. Karena rencana itu kan yang penting adalah pada saat pelaksanaan. Naskah hanya sebagai modal awal. Dia belum sepenuhnya pertunjukan. Nah, ada kira-kira dia kasih modal itu kira-kira 70-80%. Yang 20%-nya apa? 20%-nya ya saat pertunjukan itu. Inti pertunjukan itu ya saat pertunjukan itu dilangsungkan, bukan di naskahnya. Orang tidak baca naskah, tapi orang lihat pertunjukannya. Naskah itu kan hanya kata-kata, dialog-dialog. Sementara di panggung ada ekspresi, ada termasuk musik, ada artistik yang itu tidak bisa dilihat di dalam naskah. Yang 20% tambahan-tambahan itu ekspresi. Bahkan lebih dari 20% sebetulnya. Ya anggaplah naskah itu hanya 50%. 50-nya ya aksi panggung yang tidak ada di naskah itu. Kemudian juga termasuk komunikasi dengan penonton. Ya, salah satu bentuk teater rakyat yang akrab itu adalah ya komunikasi, dan ini diperlukan satu spontanitas. Ya, Anda harus siap untuk lupa naskah bahkan ya. Tiba-tiba ngomong apa ya, tiba-tiba blank. Itu bisa terjadi dan sangat mungkin. Apa yang harus dilakukan? Improvisasi. Yang penting kan Anda harus tahu garis besar jalan ceritanya.
kan itu saja bentukan improvisasi. Kemudian juga kalau bermain berpasangan itu, ini kayaknya lupa, Anda harus melansing, harus buat satu spontanitas. Ya. Anda harus siap itu di awal bahwa tiba-tiba ada bagian yang lupa, ada bagian bahkan ada situasi penonton anak menangis atau apa yang itu bisa mengganggu. Nah, supaya pertunjukan tetap berjalan ya diperlukan satu interaksi. Bagaimana kalau ada anak menangis kemudian misalnya main ikut masuk ke penonton ikut, bagaimana itu juga menjadi satu pertunjukan. Ya, begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau tiba-tiba listrik mati pertunjukan malam hari? Nah, itu Anda harus siap juga. Listrik mati itu biasa dan sangat mungkin terjadi, Anda harus siap. Nah, kalau pertunjukan ini bisa menjadi crowded, kacau. Nah, karena tidak ada cahaya, orang tidak perlu visual, sehingga Anda bisa bermain hanya dengan suara-suara. Anda melawak dengan lawakan-lawakan, kelucuan-kelucuan suara. Misalnya, jadi dalam situasi seperti itu Anda harus siap. Ya, tiba-tiba listrik mati atau ada situasi yang membuat bahkan naskah bisa berbelok. Bisa naskah itu dipercepat, bisa naskah itu tidak harus selesai misalnya. Nggak apa-apa kalau memang situasinya ternyata ada hal-hal yang tidak direncanakan dan itu terjadi. Pemain harus siap. Nah, ini harus Anda sebelum bermain itu harus siapkan itu. Jadi manajemen resiko. Jadi segala sesuatu selalu ada kemungkinan tidak baik. Ya, maka Anda harus siapkan itu. Nah, dan salah satu kelebihan teater rakyat adalah terbiasa improvisasi ya. Nah, saya kira itu sebagai satu pengantar yang. Nah, ini biarkan penonton mengajarkan musik itu. Ini namanya Anda sedang menarik Jabir Pahlawan. Ya, jadi di dalam Jabir Pahlawan itu kita sebetulnya hanya meminjam tari ini untuk mengantarkan pementasan, sehingga Anda sebetulnya tidak perlu berlama-lama menari di sini. Ya, sebetulnya kan ketika Anda sudah posisi berbaris, nah kemudian mulai Anda duduk di belakang. Oh, balik ke belakang terus itu mulai apa? Ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian tadi kan ya Anda menari di Jabir Pahlawan yang baik.
Sementara di dalam jabil carita bisa saja seperti yang saya sampaikan tadi, Anda menari itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi tadi ada yang misalnya, nah misalnya sesuai dengan karakter, jadi usahakan masing-masing punya karakter yang unik. Olahraganya jalan dulu ke sini, kemudian nanti membuat barisan. Nah, kemudian mulai perkenalan. Nah, ini bisa perkenalan satu persatu, tapi sebenarnya ini cukup lama. Jadi sebenarnya malam hari ini kita akan menampilkan cerita dengan lakon seperti selamat menyaksikan. Nah, bisa saja seperti ini pengantar, jangan terlalu lama-lama. Nah, setelah itu Anda bisa langsung menari lagi ke ini satu barisan di belakang, kemudian mulai Anda duduk. Nah, kemudian siapa yang bermain pertama mulai berdiri, atau yang adegan pertama itu langsung ditinggal. Jadi begitu posisi berbaris di sini, yang main pertama itu dia keluar dari barisan. Nah, yang lain berbaris di belakang. Nah, ini dari mulai kemarin dan begitu sudah selesai pada duduk, mulailah adegan pertama ya. Kemudian yang perkenalan itu baiknya misalnya dari keluar dari selamat malam, jadi karena supaya dia kelihatan. Jadi kalau masih satu barisan mungkin kurang kelihatan. Jadi selamat malam. Perkenalkan malam hari ini kita ada penampilan dan seterusnya. Nah, gitu ya. Yaitu sebuah jepin carita yang berjudul Si Udin Gara-gara Harimau. Selamat menyaksikan. Nah, setelah itu siapa yang tampil pertama mulai berdiri lagi, begitu berdiri pemusik akan merespon dari lagi, mulai menari lagi kayak gitu. Makanya itu alternatif pertama ya. Alternatif kedua, pemain yang itu pertama itu dia udah tadi nggak ikut barisan, dia udah keluar barisan menari sampai yang barisan itu duduk, baru dia harus. Oke, silakan action ya. Action yang pertama di Gunjo Kampung Sarawi alam hari inur si acil warung kenapa muas karena sekira lagi asik. Sebentar, ini ada ilustrasi kan? Ada ilustrasi Pak. Menurut saya ilustrasi itu tidak perlu. Tidak perlu. Oh, karena apa? Seolah-olah penonton itu kayaknya ya, penonton itu seolah-olah harus dijelaskan detail-detailnya, padahal penonton biar menilai apa yang terjadi dari adegan demi adegan. Ya, jadi langsung ke adegan saja. Kalau saran saya begitu nggak perlu lanjut. Oke, adegan pertama. Oke, bukan seperti dulu atau apa? Dasar supir-supir jangan kada ingat lah, singgah di warung ulun, warungnya sederhana aja nah. Masuk. Lay.
Oke, begini ya. Pertama dari sisi timingnya itu ya ini kan Anda adalah tokoh yang pertama kali muncul. Pesan pertunjukan itu tertentu pada Anda. Bagaimana media muncul pertama itu memberi pesan yang kuat. Nah, sehingga Anda bisa jalan dulu, nah kemudian setelah itu mulai ke apa yang akan muncul. Pokoknya beberapa menit dulu, jangan ini tadi terlalu cepat. Oh, berarti kan dulu Pak. Ya makanya dalam naskahnya terlalu sedikit teks yang disediakan di situ, Anda bisa kembangkan improvisasi supaya oke, supaya waktunya itu cukup. Karena tadi terlalu cepat tiba-tiba sudah kesan lagi ada itu belum muncul, tiba-tiba sudah apa berikutnya. Bisa menyimpulkan warung kan? Ya, Kan gitu warung. nah, Bapak, Anda bisa nawarin, Anda bisa kuatir ngomong, Anda bisa dialog penonton tentang warung Anda dan lain-lain. Jadi ya dari profil lain loh Pak. Ya, Anda bisa kembangkan, pokoknya secukupnya sampai kira-kira pas waktunya untuk berikut ya, jadi jangan terlalu cepat masuk. Nah ini yang ada ini, oke ya? Ya. Ya. Orangnya nggak mas. Oh ya, berarti ada. Enggak cuma maksud saya gerakan tangannya itu sudah menyesuaikan. Iya, Kemudian juga ekspresinya. Oh berarti kalau di sini jawabnya itu boleh ditembak-tembakkan gitu. Iya. Sesuai Ya dengan nggak apa-apa, yang penting ininya yang penting tapi karakternya yang sama. Nah, Apa bisa beda baru. Bisa kan bisa begitu. Sesuai dengan karakter. Ada yang bisa dengan begitu. Ya, kemudian juga ekspresi itu sejak awal sudah muncul bahwa Anda dalam suasana apa? Anda sudah sedih, sudah gembira, sudah marah-marah itu sudah harus muncul dari awal. Kalau bisa, bisa juga sedih. Ya, tapi kalau mau bisa dimunculkan dari awal. Ya, setiap orang punya karakter yang harus ditampilkan dengan bagus, dengan unik. Ulun udah beli hati dulu nih followers Ulun. Jangan langsung Nah, ini Anda udah nonton. Oh, itu nggak boleh Pak? Ini kan siaran udah lima. Jangan langsung kan? Ya nggak apa-apa, selama itu dianggap betul boleh tidak boleh tergantung ini sesuatu yang estetis atau tidak. Sesuatu yang estetis atau tidak, dua yang Boleh. di bawah. ya, kalau tiba-tiba ada ini Di bawah lebih. dilihat dari itu nggak enak, ya hindari itu. Oh. Anda rasakan juga ini ya, kalau jadi usahakan belum jangan terlalu jadi anggapan nyerong. Iya. Nah, Anda bahkan bisa ngajak nonton, ayo nonton kita, nah foto kita Delvina, kayak gitu. bagus itu. Usahakan jangan betul-betul nyuekin penonton. Ulun udah lihat di followers Ulun dahulu nah. Penonton. Secara langsung dulu nah, langsung Instagram nih. Cantik banget, cantik. Ulun ada promosi. Sekarang promosi itu banyak lewat TikTok, Instagram, media sosial. Like endorse lah. Oke. Saya langsung dulu nah. Samsul lah melihat. Salam Pak. Gasan supir-supir jangan ada yang singgah di warung Ulun. Warungnya sederhana aja, penuhnya cantik, seksi boha.
Hai. Panggil aku si Jablay. Apa jarang pulang? Aku jarang dibelah. Oh, ini kan sudah mulai ini ya. Sudah sebagai tokoh sudah karakternya kelihatan, jadi sudah cukup untuk Lanjut. jangan terlalu kelihatan dia lama. Oh. Ya, kalau terlalu lama orang bisa jenuh sudah. Jadi begitu kelihatan waktunya masuk. Oke, belajar lagi. Oke. Bisa gitu jadi menari itu sudah membawa ekspresi, sudah membawa perasaan. Anda sedang jengkel, nggak begitu beda. Oh itu hari-hari kamu itu cuma ini aja, liatin HP aja. Ya, nah Anda jangan kan atau apa? Menggoda. Oh, disebut apa? Berarti ya ekspresikan. Ya, jadi kan sebagian awal itu ekspresinya sudah muncul. Ya, kemudian nanti yang rapi. Ya, jadi ini ada 3 orang. Jadi satu kelompok usahakan Anda nggak jauh. Makanya selalu jaraknya dekat. Nah, kemudian ini nggak apa tadi mendekati sana, ini bisa tetap di sini. Ya, soalnya dia udah dekat Pak. Kalau misalnya ulang diam, nanti ketepet. Ya. Nah, begitu jadi Anda ambil jarak di sini supaya kamu seimbang, kemudian yang satu. Karena ini di sini. Anda ngomongnya bisa satu. Nah, Anda justru jalannya saat ngomong itu. Jadi, Anda bisa sambil ngomong, sambil gitu. Nah, justru itu yang buat panggung jadi hidup. Kalau Anda diam saja, panggung kurang hidup. Ya, ini spontan tapi harus betul-betul sadar dengan komposisi panggung supaya enak dilihat. Ya, harus ada keseimbangan. Ya. Malah nur itu hebat. Alihat makin berbuah saja ya hari ibarat nangkaya bulan purnama di kedapnya malam mencurung berat. Kayak apa sih yang ada ini? Nah, bisa jadi ketika Anda kan menolak dia, jadi begitu inilah Anda meninggalkan dia. Anda harus diam. Hai, apa kabar ini? Alhamdulillah baik, tapi baru kamu datang, tebuli kan baik. Nah, ini terlalu rapi, terlalu jaraknya sama itu kurang. Ini tidak. Jadi misalkan ada permainan ini belakang, ini depan, ini tengah, bisa begitu. Bahkan kadang-kadang ya rapat ini berjalan. Ya. Pertunjukan perlu rapi, jangan terlalu rapi banget kalau terlalu misalnya itu. Nah, ini kan berbaris tiga begini. Secara kan kurang bagus komposisi pemain. Nah, kayak itu lebih mudah jadi. Itu di belakang satu agak di depan. Atau yang satu di depan sini, kayak ini kan bisa lebih. Hai, kayak apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Nah, Anda jangan meskipun Anda berdialog dengan dia, tapi jangan sesuai penonton jadi. Alhamdulillah baik. Nah, Anda sebut aja ke penonton. Sekali-sekali ya, ekspresi sana, tapi lebih banyaknya ke penonton. Ya, jangan terlalu begini terus. Ya, dan sebetulnya agak misalkan begini kalau sudah lurus yang sana nggak enak dilihat. Jadi misalnya begini. Atau misalnya badannya begini, tapi ekspresi wajahnya saya bilang begitu. Kemudian ya lebih banyak ke penonton. Anda bermain di panggung itu ada pengenalan aspek dulu, ada bedah naskah.
Ya, naskah itu harus besar ceritanya seperti apa. Nah, kemudian masing-masing tokoh itu sudah harus tahu. Ya, jadi pendalaman karakternya. Ya, gitu. Sehingga begitu Anda sudah tampil di panggung, itu baiknya sudah lepas naskah. Ya, biasanya latihan itu latihan tanpa naskah. Ini tanpa ini dulu. Jadi hanya naskah, menghafal itu dulu, kemudian juga dialog-dialog begitu selesai, baru panggung. Nah, ketika di panggung itulah mulai ada eksplorasi panggung. Ya, eksplorasi langsung bagaimana ini pergerakan supaya enak dilihat. Nah, kemudian juga termasuk improvisasi. Ya, seperti tadi misalnya pada adegan pertama karena teks yang tersedia di naskah ternyata terlalu sedikit, sementara kalau belum apa-apa sudah muncul, ini kesannya masih kuat. Nah, ini kan diperlukan satu tambahan dialog, dan disitulah diperlukan improvisasi. Ya, teman, kalau tampilnya pemeran berikutnya nggak masuk ini pemain diksi, tapi harus improvisasi. Nah ini ya saat di panggung ini diperlukan latihan-latihan itu. Ya, jadi saya kira ya kamu sudah apa belum? Ya baiknya minimal ini ya tidak harus Anda hafal betul dengan naskah itu, tapi masing-masing sudah tahu apa yang harus disampaikan di atas panggung, sehingga tidak betul-betul hafalan. Ya, karena kalau hafalan ekspresinya juga yang penonton dicuekin. Ya, dan disinilah diperlukan satu komunikasi dengan bukan hanya antar pemain tapi juga dengan penonton. Lebih jauh tentang pemeranan ya, misalnya vokalnya masih kurang nyaring, kemudian pembentukan karakternya belum muncul, ya. Ada tokoh yang dia harus karakternya kuat, tokoh-tokoh utama itu harus kuat. Ada tokoh yang dia harus dibuat sangat lucu, tapi ada tokoh-tokoh yang dibuat biasa saja. Tidak semua pemain harus tampil menonjol. Jadi ada yang harus ditonjolkan, ada yang bahkan harus dilemahkan. Ya, ada yang tampil itu cuma di panggung nggak kelihatan perannya karena emang dia bukan tokoh utama. Ya, nah ada penakaran itu di panggung dan nah saat tampil inilah itu dilatih jadi mana yang harus kuat, mana yang harus tidak terlalu kuat. Ya, saya kira demikian ya pertemuan hari ini. Ya, terima kasih bagi yang nanti menonton lewat YouTube. Ya, ya karena kita masih belum boleh berkuliah full luring, sehingga nanti ya sebagian lewat datang langsung, dan sebagian nanti nonton lewat YouTube. Tapi prakteknya tetap harus offline ya, karena seni apalagi menyiapkan pertunjukan nggak bisa dari rumahnya masing-masing gitu ya. Saat kumpul latihan bersama inilah ya proses itu bisa terbangun dengan baik. Ya, saya kira itu pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.